kan. Jadi kami pulang, ya nangis lah. Orang tua kan pastinya bahagia gitu kan. Karena kami juga tidak menyangka bahwa, jadi saya berpikir dulu itu bagaimana sih cara menghadapi anak seperti ini. Akhirnya saya banyak pakai kode waktu, karena mereka itu dari subuh jalan kaki sampai ke sekolah tuh paling cepat jam 8 atau setengah 9. Oke teman-teman, ini kita lanjut di episode kedua. Tadi yang belum sempat menonton episode 1, ya lihat linknya di pojok kiri atas ini. Di episode 1 Ibu Tri Handayani menceritakan mengenai bagaimana sih masa kecilnya, sulitnya kondisi masa kecil Ibu Tri. Nah, nanti silahkan tonton saja supaya teman-teman dapat mengambil inspirasi cerita masa kecil Ibu Tri. Selanjutnya di episode kedua ini kita akan lanjutkan bagaimana Ibu Tri dapat merintis karir dari seorang guru biasa yang bahkan awalnya tidak pengen jadi guru sampai dengan mendalami dan sekarang merasa nyaman menjadi guru dan justru bersyukur menjadi guru dan sampai sekarang bisa membawa SD Negeri 7 Rejang Lebong namanya semakin harum di Rejang Lebong. Kita langsung saja mulai. Oke, Ibu Tri kuliah di 2000 tahun 2000. Tahun 2000. Kalau PGSD D2 berapa tahun dulu ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, berarti di 2002 sudah 2003. 2003 awal ya. Kemudian ikut tesnya di 2005. 2005. Berarti ada kosong setahun. Selama 2 tahun. Setahun. Oh, setahun. 2005 itu di akhir 2004 tesnya, 2005 ya. Itu baru keluar. Oke, nah berarti sebelum ke guru ada yang menarik nih. Selama 1 tahun bagaimana? Apa yang Ibu terjalani atau prosesnya? Gitu. Jadi selama 1 tahun setelah selesai kuliah itu saya sempat honor juga di SD, kalau dulu namanya SD 10 Curup Timur ya. SD 10 itu yang di mana ya? Yang di Kampung Delima itu. Oke ya, Kampung Delima. Dulu honor di sana tidak sama dengan sekarang ya. Honor di sana tahun itu dulu kan dananya bukan dari dana bos ya, tapi diambil dari dana komite. Nah, sebenarnya pada saat itu tidak diperlukan sih tenaga honorer di situ kan. Tapi karena saya meminta tolong dengan kepala sekolahnya, saya ingin cari pengalaman dan dikasih jam PKN kalau nggak salah saat itu. Ya akhirnya saya honor di situ. Dulu saya ingat betul itu 1 bulannya 50.000. Ya, 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan 50.000. Tapi bukan itu sih yang saya ingin sampaikan. Ya paling tidak apa yang saya dapatkan pada saya kuliah kemarin bisa saya manfaatkan dan saya ada kegiatan itu yang utama daripada saya di rumah kan. Setidaknya saya bisa keluar, bisa bersosialisasi dengan guru-guru lain, bisa mengembangkan ilmu yang saya dapatkan, bisa mencari pengalaman. Cari pengalaman itu yang penting ya. Oke, jadi artinya lulus kuliah tetap langsung menjadi guru ya teman-teman. Jadi mengabdi dan mencari pengalaman. Poinnya bukan untuk mencari keuntungannya, tapi menerapkan ilmu yang sudah didalami selama 2 tahun kuliah di PGSD. Oke, artinya lulus di 2005. Nah, pertama lulus dulu milih atau ditempatkan dulu? Ya, Bu. Dulu ditempatkan. Dulu itu tesnya tahun 2005 itu zaman 100 hari masa kerja SBY kalau nggak salah ya. Oh, pertama ya 100 kerja SBY itu ada tes. Jadi saya ingat itu. Saya ingat tes pertama kali itu alhamdulillah nih luar biasa nih karunia Allah juga ini. Jadi tahun 2005 itu saya sama adik nih berdua ikut tes. Adik saya yang bawah laki-laki itu kan kemarin dia PGSD juga, tapi di PGSD Penjaskes olahraga. Jadi kita berdua pada saat itu ikut tes semua kabupaten kita masuki. Karena dulu kan KTP-nya belum online. Ya, belum online KTP dan beda hari. Iya, KTP-nya belum online dan bisa membuat KTP dimanapun gitu kan. Asal ada keluarga di situ kan bisa. Jadi saya punya dulu 5 KTP. KTP cetak. Ini bukan rahasia ya. Tapi zaman dulu memang begitu. Udah biasa. Zaman dulu memang begitu ya. Jadi saya masukin di Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, kota pun saya masukkan. Satu lagi saya kalau nggak salah masukkan di arah mana Pak, selatan gitu kan. Kalau dulu kan masih bisa pakai via pos. Jadi yang jauh-jauh saya kirim pakai pos gitu kan. Nah, kami pantau terus nih sama berdua nih. Adik juga begitu. Koran kan sering ada koran. Dulu kan koran belum ada begini-beginian kalau dulu ya. Jadi lihat, oh ini kuota kebutuhan ini sekian, yang melamar sekian. Akhirnya pada saat tes, ini kami ambil semua nih nomornya.
Kita nentukan nih berdua, mau kemana dek? Mau kemana? Jimmy sih namanya ya, Jim. Mau kemana Jim? Dia memilih tes di sini. Saya memilih tes di Lebong, padahal di Lebong sama sekali tidak punya saudara, tidak kenal siapapun, karena Kabupaten Lebong pada saat itu kan masih kabupaten baru. Tapi karena peluang Kepahyang masuk juga kemarin, karena saya coba cari peluang kan. Jadi saya ikut di Lebong, dia ikut di sini. Kita ikut sama-sama ikut tes, dengan modal Bismillah pada saat itu. Bismillah, betul-betul Bismillah, karena terus terang dulu kan tetap santer juga, katanya ada yang ngasih uang segala macam. Sempat orang tua saya bilang, kamu sudah dikuliahkan, kalau kita mau jual rumah untuk kamu jadi PNS, mau tinggal di kolong jembatan nggak akan cukup, katanya. Jadi kami benar-benar Bismillah ikut tes, dan alhamdulillah ini karena yang di atas juga kami lulusnya serempak barengan waktu itu. Jadi tahun 2005 adik saya lulus di sini, saya lulus di Kabupaten Lebong pada saat itu dengan pengumuman yang sama gitu. Itu bareng tesnya, harinya? Tes bareng. Harinya kalau harinya bareng tesnya. Dia tidak misalnya lewatin Kepahyang hari ini enggak, dia bareng. Jadi makanya kita memilih, memilih mau ikut yang di mana. Ya, itu triknya kita melihat seberapa pendaftar peluangnya. Okay. Dulu sekarang nggak bisa lagi. Sekarang sudah harus pilih satu tempat. Iya. Oke, mungkin saya tidak terbayang Ibu Tri, dua-dua anaknya lulus ini sebagai seorang tua, seperti apa kira-kira perasaan saat itu? Masih ada semua bapak sama ibu? Ada, alhamdulillah masih ada. Gimana kira-kira, bisa nggak Ibu Tri coba gambarkan apa ya ekspresi atau perasaan, kalau seandainya bisa digambarkan nih perasaan bapak dengan ibu di rumah seperti apa kira-kira? Iya, kebetulan tahun 2005 kan saya sudah berkeluarga ya. Oh iya, sudah berkeluarga. Baru berkeluarga, jadi saya tidak tinggal di rumah. Tapi saya mendapat, waktu saya lagi ke warung di belanja, itu ada saya dapat telepon dari rumah. Dari orang tua saya bilang, coba lihat pengumuman di koran, ada tadi yang nelpon katanya, dia bilang saya lulus gitu kan. Saya belum tahu nih informasinya. Disampaikan oleh adik ipar saya. Jadi saya langsung ke rumah saya nih, ke rumah orang tua nih. Coba lihat, jadi kami nunggu, belum dapat informasi, dia nggak tahu dapat info dari mana kan. Mungkin kalau dulu kan orang kalau lihat pengumuman tahan ke RB sana ya, mau baca duluan gitu kan. Nah mungkin dari sana, mungkin teman yang di kota itu, kota Bengkulu yang menghubungi adik saya. Nah adik saya pada saat itu belum tahu dia juga lulus. Jadi yang dia tahu saya duluan lulus. Jadi kami nunggu nih loper koran yang di depan negaraan, depan itu ya, dulu koran Yanto di depan itu yang paling terkenal. Nunggu di sana, sudah antri orang nunggu. Jadi ketika dilihat belum ada nama saya, ada nama adik saya itu langsung syukur tuh di situ. Di tempat koran itu. Dia langsung nungkrep di situ kan. Kalau saya kan udah tahu dari itu kan. Jadi kami pulang, ya nangis lah. Orang tua kan pastinya bahagia gitu kan. Karena kami juga tidak menyangka bahwa ya kita lulus ya gitu kan. Kok bisa gitu kan? Ya intinya ya balik-balik itu mungkin rezeki dari Allah. Dan balik lagi ada aja sih yang suzon mengatakan bahwa oh ya karena dia orang dalamnya ada, karena deket ini bayar ini, betul ya, kita biarkan saja. Biasa itu, yang penting alhamdulillah memang rezeki itu rezeki itu dan jalan itu memang dari Allah, dan alhamdulillah bahagianya memang luar biasa pada saat itu. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami akan masuk ke lingkungan PNS ini gitu kan, dengan modal Bismillah pokoknya begitu. Dan bisa dua-dua barengan gitu. Wah, luar mungkin biasa juga itu. pada saat itu kan guru memang banyak sekali diperlukan. Dan juga kebetulan kan kita linear, yang dibutuhkannya juga ada kuotanya. Mungkin untuk beberapa bagian orang biasa ya lulus PNS, tapi dari kisah Ibu Tri tadi itu waduh sungguh sangat luar biasa gitu. Setiap orang pasti punya preferensi dan pengalaman yang berbeda-beda gitu. Pertama ditempatkan di mana, Bu? Saya, pertama kali ditempatkan saya juga dulu nggak tahu itu ternyata daerahnya sangat terpencil ya. Bukan dikatakan terpencil, tapi masih bisa terjangkau dengan mobil khusus. Saya dulu awalnya di SD 24 Sawah Melintang, Kabupaten Lebong. Tahun 2005 sampai 2006. Saya di situ. Oke, 2 tahun mengabdi di sana ya? 1 tahun sih. 1 tahun ya. Akhirnya pada saat itu karena kondisi saya lagi hamil pada saat itu kan, wilayah itu sepi, ya pinggir hutan ya, pinggir hutan, memikirkan kondisi, akhirnya dulu masih bisa, saya minta titipan sementara di Tikuto. Tikuto itu SD 10.
Tikuto. Jadi bisa dijangkau dari sini, dari Curup. Jadi 45 menit perjalanan dari Curup itu bisa ditempuh dari sini. Jadi yang terjangkau. Jadi saya merasa bahwa saya tetap menjalankan tugas, tapi kondisi saya juga saya pertimbangkan. Alhamdulillah waktu itu diizinkan. Dan sambil saya mengurus definitifnya untuk tetap di situ. Gitu. Oh ya, di Tikuto. Akhirnya itu, dari tahun 2006 sampai 2010 saya mengabdinya di Tikuto. Oke. Itu bolak-balik atau gimana? Bolak-balik ya? Tidak misalkan di sana 4 hari atau enggak, gimana? itu bolak-balik. Berarti bukan hanya proses sekolah, kuliah, ternyata sesudah lulus perjuangan belum berakhir. Ya, perjalanan sedang dimulai. Iya, perjalanan babak baru. Oke, setiap hari. Kalau yang di Sawah Melintang itu balik hari juga? Sawah Melintang kami kebetulan di situ ada perumahan, di situ nggak ada listrik nggak ada listrik. Dan sekolah itu sekolah rangkap yang waktu itu, kalau sekarang mungkin sudah baik, bagus nggak tahu. Siswanya hanya 26 orang yang tidak bisa berbahasa seperti ini. Jadi bahasanya digunakan di situ hanya bahasa rejang lebong, dari lebong gitu. Jadi kebetulan saya tidak bisa berbahasa rejang, saya mengerti apa yang disampaikan, tapi kadang mengucapkan itu saya takut salah, kan. Tapi mau tidak mau harus belajar juga sedikit-sedikit, karena kalau saya tidak berusaha untuk itu, apa yang saya sampaikan nggak akan diketahui oleh siswa, jadi hanya senyum-senyum saja. Jadi kelas rangkap, jadi ada siswa kelas 3 berapa orang di sebelah kiri, nanti di sebelah kanan ada berapa orang lagi, jadi hanya disekat dengan bidai pada waktu itu. Lantai tanah, tidak ada listrik, perumahannya juga ya setidaknya tidak basah lah ketika hujan ya. Kita pakai lampu teplok tuh semalaman, bawa dari Curug ya, lampu teplok malam. Mana di mata air banyak di hutan ya, pinggiran hutan gitu. Tapi alhamdulillah itu pengalaman luar biasa yang mengajarkan saya betapa bersyukurnya saya sekarang berada di tempat yang terjangkau gitu. Di tengah kota gitu ya. Oke. Ternyata perjuangan setelah menjadi guru juga merintisnya luar biasa teman-teman. Dari SD yang sangat terpencil yang seperti dikisahkan oleh Bu Tri tadi, kemudian berjuang karena proses sedang hamil untuk pindah ke tempat yang sebenarnya masih jauh juga dari Curup, tapi lebih terjangkau untuk bolak-balik ke Curup gitu. Karena memang kalau bisa di proses-proses seperti itu kan lebih dekat dengan orang tua gitu ya, biar lebih mudah kalau proses melahirkan nanti. Jadi di 2006 sampai 2010 di Tikuto. Ada tidak pengalaman yang menarik ya, boleh tidak hanya di Tikuto, boleh di Sawah Melintang atau di Tikuto juga, sebagai seorang guru yang Ibu Tri alami. Selain tadi di Sawah Melintang, bukan bagaimana kita mau mengajarkan materi gitu kan, kita perlu juga menyampaikan materi itu dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh anak murid, itu juga sudah tantangan yang sangat luar biasa. Ada tidak cerita-cerita lain yang bisa dibagikan kepada teman-teman Ibu Tri? Ya, jadi pengalaman saya pada saat itu ya, ini masih ke Sawah Melintang dan Tikuto kan, kalau Tikuto anaknya bisa berbahasa seperti kita. Iya, benar lah ya. Jadi saya berpikir dulu itu bagaimana sih cara menghadapi anak seperti ini. Akhirnya saya banyak pakai kode waktu itu. Pakai bahasa kode ya. Lah, iya karena berbicara begini mereka hanya senyum-senyum saja. Akhirnya saya banyak menggunakan benda-benda atau alat-alat apalah ya yang ingin saya jelaskan itu. Dan saya papan tulis itu saya gunakan. Terus sebisa mungkin mengkomunikasikan dengan bahasa kode. Jadi ya gimana? Ada kan nggak efektif kan? Ya tapi mau dipaksakan seperti apa gitu kan? Karena kondisinya apalagi awal-awal kita harus beradaptasi dulu kan dengan anak-anaknya gitu. Kalau di situ kita justru sekolah yang menyesuaikan dengan kondisi anaknya, kondisi keluarganya. Kita tidak bisa masuk seperti di sini. Misalnya masuk 7:30 udah masuk, nggak bisa karena mereka jalan kaki dari hutan. Jadi masuknya paling-paling jam 8, setengah 9. 8 itu pun sudah waktu yang sangat cepat bagi mereka untuk masuk. Karena mereka itu dari subuh jalan kaki sampai ke sekolah tuh paling cepat jam 8 atau setengah 9. Itu. Ternyata bukan sekarang yang berpendidikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dulu pun sudah diterapkan sekolahnya, di Tikuto. Iya karena bukan Tikuto ini, artinya Sawah Melintang. Iya, di Sawah Melintang ya. Tikuto juga termasuk, tapi Tikuto lebih cepat masuknya. Ada juga anak-anak yang dari hutan sih masuk nyebrang sungai itu kan. Nah jadi intinya kalau kita memaksakan waktu itu masuk pagi, nggak akan ada siswanya. Mau komunikasi dengan orang tuanya kerja di hutan. Ladang berpindah itu loh. Nggak mungkin mereka datang ke sekolah. Jadi banyak sekali tantangan kalau di situ. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi
siswa, kondisi keluarga. Oke. Tuh. Nah, selain itu, kalau siswanya seperti apa? Maksudnya kenakalannya atau justru karena dia di daerah lebih santun, lebih sayang dengan gurunya atau bagaimana? Kalau ini dua tempat ya. Ya. Kalau saya perhatikan, ini semuanya sih sama sebenarnya. Cuma kalau anak-anak di sana, mungkin karena mereka belum, nggak tahu ya. Kalau saya kan membandingkan dengan kondisi sekarang ini saat saya masuk di sini, anak sudah teracuni dengan gadget ya. Kalau di sana kan belum ya. Beda zaman ya. Kalau dulu kan masih pakai HP yang SMP saya telepon zaman. itu, ya beda zaman. Tapi zaman pada saat itu saya melihat bahwa anak-anak itu sangat mendengarkan arahan dari gurunya. Kemudian apa yang ingin gini, kita minta tolong sama anak, cepat sekali mereka melaksanakan. Kemudian lagi pengalaman di Tikuto kemarin, ada satu anak yang saya perhatikan di situ. Dia memang anak yang kita katakan orang tuanya kerja ladang berpindah. Saya sampai sekarang masih ingat wajah anaknya. Mungkin sekarang sudah sangat dewasa ya, sudah berkeluarga mungkin. Perempuan, jarang mandi ke sekolah. Nah, jarang mandi benar, jarang mandi ke sekolah. Karena dia jalan kaki dari seberang itu ke sekolah bawa obor kan subuh-subuh sampai di sekolah, saking jauhnya. Tapi ketika masuk di kelas saya perhatikan anak ini sebenarnya pintar loh. Ternyata benar. Dia memang jarang mandi, tapi dia tidak hadir kalau tidak sakit, jalan kaki itu ya. Dan dia sangat mengikuti pembelajaran yang pada saat itu dia dapatkan. Apapun yang kita kasih dia bisa jawab. Jadi intinya memang betul-betul niatnya untuk belajar besar sekali. Walaupun dengan kondisi mungkin yang sering dibilang dengan guru yang lain, kamu harus begini, bersih badannya. Tapi dia mungkin pada saat, kalau saya berpikirnya begini, mungkin subuh-subuh jam 3 dia sudah bangun, mau mandi mungkin tempat kali jauh, kan dia tinggalnya di seberang sana. Kalau jauh, daripada terlambat ke sekolah, akhirnya dia memilih tidak mandi kan? Belum lagi jalan jauh, juga seperti tidak mandi juga sampai subuh sekolah. Loh gitu kan, subuh kan pakai obor. Yang saya pikir di situ, oh ini anak ini bagus dalam hal itu. Jadi pengalaman sekali itu untuk saya bahwa memang betul pembelajaran seperti yang pembelajaran sekarang. Kalau anak itu kenapa, yuk kita cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa yang menyebabkan anak ini seperti ini. Kan. Itu pengalaman luar biasa yang saya dapatkan di sekolah itu, yang mungkin tidak saya dapatkan di sini gitu ya. Jadi untuk anak-anak sekarang bisa jadi pelajaran itu bahwa ada zaman dulu ya memang beda zaman, beda tantangan ya untuk anak-anak semua, tapi bisa diambil pelajaran bahwa sekolahnya jauh dari rumah, subuh-subuh sudah berjalan bahkan sampai bawa obor itu sampai ke sekolah agar tidak terlambat di sekolah dan bisa belajar dengan baik di sekolah. Itu bisa jadi pelajaran. Betul. Kalau tantangan adik-adik sekarang mungkin lebih mudah. Ke sekolah sudah pakai motor sendiri atau sudah ojek, bahkan dikosi dengan orang tua, tapi tantangannya pasti akan berbeda. Jadi jangan menyerah dan tunjukkan bahwa kita bisa berhasil di sekolah gitu ya. Oke, lanjut ini Putri. Sampai 2010 ke Tikuto. Selanjutnya apa langsung ke Curup atau gimana? Iya. Tahun 2010 itulah tragedi orang tua saya yang ibu saya. Sebenarnya itu latar belakang kuat saya ingin pindah ke Curup ya. Masih bisa dijangkau sih, cuma ya itu latar belakang kuat. Jadi di bulan Juli itu orang tua saya meninggal kecelakaan. Pada saat itu ibu saya yang tidak diduga ya namanya musibah, takdir dari Allah, tidak sakit, tidak apa-apa, atau beliau sudah meninggalkan kami semua. Karena saya sudah berkeluarga di tahun 2010, tidak tinggal di rumah, kemudian adik saya juga semuanya sudah berkeluarga, jadi di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi selain orang tua saya, yang laki-laki ayah saya, di rumah sendirian. Jadi saya memutuskan untuk pindah, ya supaya saya bisa lebih banyak waktu ketika pulang di Curup gitu kan, bersama orang tua juga. Paling tidak saya melihat beliau gitu kan. Itu alasan saya pindah, selain ingin merawat orang tua juga pada saat itu. Ya, itu kondisi keluarga gitu. Saya berusaha untuk itu. Dan alhamdulillah pada saat itu ada jalan untuk pindah. Alhamdulillah. Karena niat kita tulus dan benar gitu dan baik gitu. Alhamdulillah ada jalan untuk pindah. Makanya saya kembali lagi tuh pindahnya ke SD Kampung Delima. Oh, pertama kali pindah ke waktu honorer di sana, saya kembali lagi ke situ. Ke SD Kampung Delima di SD 116 kalau sekarang.
Nah itulah perjalanan saya dimulai sebenarnya di Kampung Delima. Perjalanan karir saya pun juga dimulai di Kampung Delima. Saya tidak mengatakan bahwa pada saat saya di Tikuto atau di tempat yang lain tidak memulai, tidak, tapi banyak hambatan. Nah, tapi di sana saya tidak tahu, seperti itu mengalir saja. Saya hanya mengikuti ini arahnya mau kemana, itu seperti mengalir saja kan. Jadi saya pindah di Kampung Delima itu tahun 2015 ya, 2010 sampai 2017. Jadi awal saya masuk ke sana saya biasa saja sebenarnya. Saya melaksanakan tugas saya guru seperti biasa. Apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Ada anak lomba, saya paling semangat untuk membimbingnya. Alhamdulillah ada juga prestasi dari sana. Cuma pada saat itu tahun 2016 saya kan dulu belum tahu nih ya ada yang namanya Kemdikbud, ada lomba ini, lomba itu. Karena kan dulu saya belum pakai ini ya. Jadi adik saya tuh yang tadi bareng lulusnya itu kan sudah duluan tuh sering ke lomba-lomba kementerian. Nah tahun 2016 itu ada lomba guru prestasi. Saya nggak tahu itu apa sih guru prestasi saya bilang kan. Jadi dia sudah ikut di tahun 2015 dan waktu itu dapat juara 3 tingkat provinsi. Dia bilang sama saya begini, cobalah ikut guru prestasi, nanti ditunjukkan bagaimana caranya. Ya, trik-triknya. Katanya kan. Sudah pengalaman ya. Saya bilang, repot. Saya bilang gitu kan. Waktu itu kan, repot lah, ada usah. Tapi dia tinggalkan juknisnya. Nah di rumah itu saya baca-baca aja kan. Saya lihat ini harus ada ini. Saya baca lagi. Lah ini ada semua. Saya bilang kan. Ini ada ini, ada ini. Sudah pernah kita lakukan. Iya, sudah pernah dilakukan dan ada bentuknya kan. Ya cobalah. Akhirnya saya tertarik setelah 2 kali baca juknis. Dan tapi tidak pernah berpikir untuk saya harus menang. Tapi ngikutin arus. Pokoknya ngikuti arus arah hidup ini loh gitu. Ngikutin aja gitu kan. Jadi saya coba, ini saya siapkan semuanya, izin sama dinas juga. Waktu itu pertama kali itu terus terang tahun 2016 itu saya baru belajar laptop. Tapi sudah beli kredit dulu ya. Lihat orang dulu malu lah dulu belum ada sertifikasi ya guys. Malu lah PNS kalau tidak kredit mungkin tidak punya barang begitu ya Pak ya. Tapi tidak semua ya. Jadi saya berusaha untuk kredit laptop, belajar sendiri nggak kursus. Paling saya pikir ya kalau rusak laptop sendiri gitu kan. Nah saya baru belajar laptop dan pada saat itu mencoba menyelesaikan persyaratan itu sendiri. Tapi dilihat-lihat oleh adik juga. Ya sudah niatnya ngikut aja gitu kan. Tingkat kabupaten dulu kan. Tingkat kabupaten semua yang saya pernah lakukan saya lampirkan, masukin dalam buku. Alhamdulillah tes waktu itu di bulan apa saya lupa. Bulan April kalau nggak salah. Bulan April Mei bulan apa saya lupa. Bersaing dengan guru-guru yang lain, alhamdulillah saya jadi juara 1 waktu itu di sini di tingkat kabupaten. Nah itu mulai awal karir itu ya, awal sekali. Kemudian dilombalakan lagi di tingkat provinsi dan alhamdulillah kebetulan saya suka foto-foto kan setiap kegiatan. Mungkin sampai sekarang ya, sampai sekarang pun kegiatan sekolah suka saya dokumentasikan. Jadi memang semua kegiatan kita itu harus dibuktikan dengan itu. Jadi bukan karena ingin narsis, bukan karena ingin saya hebat, bukan. Kalau saya itu mikirnya begini, ketika ini diperlukan, saya punya dokumennya, saya masih menyimpan. Nah kebetulan pada saat presentasi provinsi, ketika salah satu juri ingin lihat apa yang saya tampilkan, saya kan buka laptop nih, muncullah gambar lain yang sudah saya lakukan, yang sudah saya lakukan, yang tidak saya tampilkan pada saat saya presentasi di provinsi. Akhirnya beliau malah tertarik untuk mendiskusikan yang tampil tadi, yang tidak sengaja untuk muncul itu. Nah akhirnya lebih mendalam ke sana. Alhamdulillah dokumen-dokumen itu keluar sendiri gitu kan, bukan keluar sendiri, tidak sengaja terlihat dan terperlihatkan. Lama saya waktu itu wawancara sampai 1,5 jam baru keluar dari ruangan. Karena tertariknya. Saya nggak tahu, tapi di pikiran saya mungkin inilah wawancara kan seperti ini. Saya baru pertama kali ikut, sedangkan ada peserta lain tuh yang sudah beberapa kali ikut gitu, yang sudah berpengalaman gitu kan. Pokoknya saya ikuti saja sesuai dengan alur gitu kan. Nah alhamdulillah sudah. Nah saya nggak nyangka kalau waktu ada saat itu saya alhamdulillah lolos ke tingkat nasional juara 1 waktu itu di tingkat provinsi dan ke nasional. Nah disitulah mata saya mulai terbuka lebar melihat dunia luar gitu kan. Jadi
melihat berbagai macam guru yang luar biasa. Kita merasa kecil sekali. Banyak sekali ilmu yang tidak kita dapatkan, yang belum kita punya. Sehebat-hebatnya kita, ya Allah, Masya Allah, di luar itu. Banyak sekali luar biasa. Tapi di situ juga saya belajar untuk berkolaborasi bersama orang-orang hebat. Mereka saling berbagi, mau berbagi dan mau berdiskusi gitu. Dari mulai sana keran itu katanya terbuka. Karena apa? Waktu itu tahun 2016 kan banyak kegiatan Kemdikbud Yang diprioritaskan adalah orang-orang yang ke nasional dengan berjenjang. Nah, makanya kami kadang-kadang langsung dapat undangan khusus melalui email. Jadi kadang orang bertanya, kok Ibu Tri terus? Karena kami memang ada semacam jalur yang memang langsung datang undangannya ke email kami pribadi begitu. Karena di sana sudah ada database. Iya, kami sudah masuk database ke kementerian. Makanya alhamdulillah pada saat itu alhamdulillah betul itulah awal mula saya mengenal yang namanya bukan jenjang karir ya. Kehidupan nyata pendidikan ini seperti ini loh. Pengen mengembangkan pendidikan. Dan dari sana saya malah ketagihan. Mempelajari hal-hal yang tadinya saya tidak tahu. Saya cari sendirilah. Dulu kan pakai apa tuh? Kalau sekarang ada internet, wifi. Dulu pakai apa ya yang dari hotspot itu? Bukan, yang bulat pelonjong. Yang dicolokin di sini. Itu berapa kuota KB pokoknya cari informasi. Yang bisa kartu sendiri. dimasukkan. Kadang-kadang modem. Sekarang nggak lagi. Sekarang sudah hotspot lah, ada wifi lah segala macam. Nah, dari sana saya mencoba mencari, Ibu ini buat ini. Saya coba sendiri tuh cari. Akhirnya kami dibuatkan grup WA khusus. Nah, di sanalah muncul informasi-informasi terbaru yang up to date. Termasuk alhamdulillah dari sana tahun 2016, tahun 2017 kami diprioritaskan untuk ikut kegiatan literasi nasional, tapi tetap mengirimkan diseleksi dengan mengirimkan buku, membuat buku naskah fiksi. Dikirimkan dan yang lolos seleksi dipanggil untuk mempresentasikan di tingkat nasional tahun 2017. Alhamdulillah saya ikut terpanggil di situ mewakili Provinsi Bengkulu. Kemudian tahun 2018 itu ada lomba inovasi pembelajaran. Nah, itu alhamdulillah saya bersama adik saya nih dapat rezeki lagi dia bareng-bareng. 2018 ya? Iya, 2018 bareng-bareng nih. Inobel ya sekarang nggak ada lagi karena lagi konsen dengan CGP. Kegiatan PGP. Cuman beda nama. Kalau sekarang inspiratif. Apresiasi tapi beda itu sangat beda sekali itu perlakuannya. Jadi tahun 2018 itu kan ini kan di sosmed kan sering tuh banyak kami ikut coba aja, saya sama adik saya ikut karena tahun 2017 kami sudah pernah ikut tapi tidak lolos. Tapi dapat bimbingan pada saat itu yang menyampaikan naskahnya dipanggil untuk dapat bimbingan. Nah, tahun 2018 kami coba lagi. Waktu itu 2018 saya menggunakan media pakai remote control. Dan itu alhamdulillah masuk ke jurnalnya Didaktika tahun 2018. Jadi adik saya juga di Penjas itu saya lupa itu medianya apa. Dan alhamdulillah ini kan online ya. Kita tidak pernah tahu siapa jurinya, bagaimana mereka menilai. Dan alhamdulillah kami pada saat itu berdua lolos yang pelaksanaan finalisnya itu dilaksanakan di Bali. Bayangkanlah kami belum pernah ke Bali dan pada saat itu dapat kesempatan ke Bali gratis, tidur di hotel berbintang, diakomodasi, dapat uang saku dengan karya, gitu kan? Dengan karya kita tadi dan masuk database lagi. Saya alhamdulillah, saya dulu waktu kecil kalau lihat pesawat, kan pesawat terbang dada gitu kan. Tapi tidak pernah membayangkan bahwa kita akan ada di sana dengan sering gitu kan. Nah, berkat karya ini alhamdulillah saya bukan ria tapi sebagai motivasi ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi gitu ya. Saya keliling Indonesia dengan gratis karena karya. Belum pernah ke Batam, saya ke Batam dengan karya. Ke Bali tadi dengan karya Inobel. Di Jakarta alhamdulillah sudah sering dengan karya juga. Ke Bogor, kemudian ke Jogja, dengan karya ilmiah, ke Solo waktu itu, ke Surabaya, ke Palembang. Ya mungkin saya tidak bisa ceritakan semuanya, tapi untuk motivasi semuanya karena karya.
Dan alhamdulillah itu udah lepas dari kemudahan yang di atas. Saya tidak pernah tahu nih doa orang tua mungkin yang sampai dengan kita, atau kebaikan-kebaikan orang tua kita terdahulu, bukan karena kita ya sebenarnya, orang-orang tua kita terdahulu yang memudahkan jalan kita sampai ke tahap ini. Jadi itu 2018 saya 2 beradik loh. Ya. Seperti liburan keluarga kembali. Alhamdulillah belum pernah lihat Pandawa, kita lihat Pandawa. Kute sudah lihat Kute gitu kan. Dan difasilitasi oleh negara karena karya. Dan itu yang membuat saya sangat bersyukur sekali sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman guru, ayo kita berkarya. Itu hanya sekadar bonus, yang diceritakan Putri adalah bonus untuk jalan-jalan dan sebagainya. Tapi sebagai seorang guru, supaya kita bisa menginspirasi dan kita juga belajar dari apa yang kita lakukan, kita harus berkarya. Saya juga sedang belajar ini Putri, mudah-mudahan bisa menjadi penerusnya nanti untuk menjadi Putri selanjutnya. Amin ya Allah. Saya ini sebenarnya belum seberapa sih. Mungkin banyak guru-guru di luar sana yang lebih baik dan lebih bagus, belum terekspos saja, mungkin begitu. Jadi sebenarnya kita melakukan yang terbaik versi kita masing-masing, siapapun kita itu. Oke, tahun 2018 tadi kan Inobel ya. Jadi tahun 2019 ini intinya kunci satu, jangan pernah berhenti belajar. Tidak ada yang mengajarkan, belajar sendiri. Tidak ada guru yang mengajarkan, cari internet, itu adalah guru kita. Jadi saya coba lagi ikut seleksi OGN, Olimpiade Guru. Pada saat saya sudah pindah nih, nggak lagi di SD 116. Tapi tahun 2017 saya sudah pindah di SD 2 Rejang Lebong, Asia Center. Nah tahun 2019 saya coba ikut seleksi ya. Yang jelas saya minta dukungan dari kepala sekolah yang pada saat itu Ibu Mega Aryani yang sampai sekarang masih menjadi kepala kedua. Itu luar biasa support dan dukungannya bagi kami guru-guru yang ingin berkembang. Jadi tanpa support dan dukungan dari beliau pun kita juga tidak bisa untuk mengeksplorasi diri kita gitu. Jadi terima kasih Bu Mega Aryani atas support dan dukungan. Iya, beliau juga salah satu inspirasi di Rejang Lebong ini. Karena banyak juga prestasi yang beliau. Mungkin lain kali bisa podcast sama beliau. Boleh. Nanti kita baca jadwal ya Bu ya. Mohon Bu. Iya, jadi tahun 2018 itu saya ikut OGN. Seleksinya berjenjang juga. Jadi sampai ke provinsi. Dan itu luar biasa. Itu pengetahuan yang paling saya rasakan paling menantang sekali, karena Olimpiade kan biasanya satu tingkat di atas kan. Kalau anak-anak kan di SD dia SMP nih soal-soalnya. Kalau guru sama soalnya soal SMP gitu. Nah jadi alhamdulillah juga saya lolos ke finalis sampai ke Jakarta mewakili Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. Tuh. Kalau OGN sistemnya seperti apa? Online juga Pak? Pendaftaran enggak ya? Di situ dulu masih tatap muka. Daftarnya kan kita daftar dulu ke kabupaten nih, kecamatan, seleksi dulu kecamatan, kabupaten. Lolos ke kabupaten kan kita ke provinsi. Sama seperti dengan yang Gupres. 2016 kemarin ya. Nah selanjutnya di SD Center sampai 2017 sampai 2000 berapa? 2020 baru kemudian 2020 saya di sini. Boleh ceritakan ya awalnya kenapa bisa sampai menjadi kepala sekolah di SD Negeri 7 Rejang Lebong. Yang jelas ya kalau dari kami pasti melihat dengan prestasi-prestasi ini pasti juga dilirik oleh Dinas Pendidikan Rejang Lebong dan mungkin dengan itu ditawari menjadi kepala sekolah. Tapi boleh diceritakan? Ya saya tidak tahu ya. Ya mungkin salah satu faktornya ya seperti yang disampaikan tadi. Tapi juga mungkin ini dikatakan rezeki, ini sebenarnya tantangan ya. Iya betul. Karena kalau saya berat itu disuruh memilih manajemen satu sekolah dengan manajemen satu kelas, enaknya sebenarnya manajemen satu kelas menjadi guru kan. Karena tanggung jawab menjadi seorang kepala sekolah itu bukan hanya di kelas, tapi gurunya, warga sekolahnya, lingkungan sekitar dan oleh siswanya banyak sekali. Jadi 2020 bulan Oktober ya saya di sini itu ya memang ada sempat dipanggil ya untuk menjadi, karena kebetulan ibu kepala sekolah di sini itu sudah pensiun, mau pensiun dan mau regenerasi begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, walaupun dengan berbagai tantangan, ini banyak sekali tantangannya. Alhamdulillah, justru dengan seperti ini saya bisa belajar untuk menahan emosi, kemudian berkolaborasi, dan memanfaatkan berbagai peluang positif yang bisa dilaksanakan dan diupayakan demi kemajuan pendidikan. Oke, luar biasa. Nah, boleh ceritakan secara singkat Ibu Tri,
apa saja sih inovasi-inovasi yang Ibu Tri lakukan di SD negeri ini dari yang awalnya, karena saya tahu persis di SD ini juga gitu kan dari cerita-cerita dari yang awalnya ya bisa dibilang ya sudah bagus SD ini, tapi menjadi semakin bagus dan sekarang namanya semakin terkenal di tingkat kabupaten. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan seperti saya sendiri, kegiatan guru penggerak angkatan 5 selalu ditempatkan di sini, itu kan pasti ada nilai plus yang diambil dari kepala dinas khususnya dan masyarakat Rejang Lebong pada umumnya. Ya, kalau kita berbicara masalah kemajuan sekolah, mungkin banyak ya sekolah lain yang lebih dari sekolah kami, gitu di situ Rejang Lebong. Cuman yang ini karena konteksnya memang berbicara tentang SD 7 Rejang Lebong, ya mungkin bisa saya ceritakan seperti ini. Betul, SD ini sudah sangat bagus dari pendahulunya, kepala sekolah dan guru-guru di sini memang sudah terbiasa untuk disiplin. Kemudian juga, nah ini sebenarnya tantangan bagi saya pada saat awal masuk di sini, tantangan khususnya untuk sekolah negeri. Karena kita tahu sendiri ya, sekolah negeri mungkin, maaf ini sudah dianggap, kemarin-kemarin dianggap sebelah mata lah. Karena sangat luar biasa persaingannya dengan sekolah-sekolah swasta. Nah, saya berpikir bahwa 3 bulan pertama saya bingung ini mau ngapain kan. Tapi setelah di 3 bulan itu saya juga berpikir, dulu waktu saya jadi guru, saya punya mimpi. Mimpinya itu ingin suatu saat sekolah negeri ini punya kelas tahfiz Quran khusus seperti sekolah swasta. Dulu waktu jadi guru. Ya. Jadi pada saat saya masuk ke sini di bulan Januari awal, saya berusaha untuk menyampaikan itu kepada guru-guru pada saat rapat. Mimpi itu sebenarnya mimpi ya. Cuman saya katakan bahwa yuk kita coba. Akhirnya saya nggak tahu, ini perjalanan juga terbuka sendiri kan, idenya terbuka sendiri dan langsung saya lakukan begitu. Saya berusaha untuk menjalin kerjasama dengan yayasan. Ini tantangan waktu saat jalin kerjasama juga luar biasa ya, karena banyak yang tidak bersedia untuk membantu begitu kan. Nah, alhamdulillah 1 bulan mencari itu Yayasan Al-Islam membuka diri untuk membantu kami dalam tenaga pengajarnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah dalam perjalanannya anak-anak kami pun semangat untuk mengikuti tahfiz Quran ini, walaupun hanya terbatas waktu itu angkatan pertama 20 anak yang ikut, karena ini baru model ya, baru coba dulu bisa nggak sih di negeri ini seperti ini gitu kan. Bulan Februari kami MOU dengan Yayasan Al-Islah, kemudian setelah MOU kami mulai melaksanakan dan alhamdulillah di perjalanan yang berbagai macam tantangan itu, bulan Mei tahun 2022 angkatan pertama di wisuda. Kami memfokuskan itu 1 juz dulu untuk angkatan pertama ini. Karena setidaknya anak bisa lebih dekat dengan Al-Quran gitu. Ya terima kasih juga nih kepada Yayasan Al-Islah karena tanpa bantuan Yayasan Al-Islah, baik ustazah dan ustadznya, mungkin programnya tidak akan berjalan. Dan ini gratis dari sekolah. Buku kontrolnya pun kami kasih gratis supaya wali juga bisa melihat perkembangan siswanya. Itu yang pertama yang kami jalankan. Program lain kemudian itu menyusul. Saya ingat sekali pernah bertemu dengan salah satu guru panutan saya, Bapak Anhar Tarmizi yang sudah meninggal ya. Mungkin Bapak tahu ya. Nah, saya ketemu beliau itu di suatu lokasi, di bank kalau nggak salah pada saat itu, ngobrol kan. Jadi dia mengatakan bahwa sekarang Bapak sudah pensiun katanya kan, tapi Bapak sekarang ini honorer di SMA, salah satu SMA gitu kan. Saya tidak menyebutkan SMA-nya, nanti dia sangat sedih katanya. Jadi sedihnya kenapa? Karena banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa mengaji di tingkat SMA itu katanya begitu. Nah itu jadi renungan saya setelah pulang ke rumah. Saya berpikir, oh iya jadi beban ini. Saya tahu anak-anak negeri ini mungkin ada yang ngaji ke tempat ngaji, ada yang tidak karena kondisi orang tua kan. Jadi saya coba lagi berpikir apa yang bisa saya lakukan di sekolah ini supaya anak-anak ini bisa ngaji loh gitu. Nah setidaknya keluar dari sekolah negeri anak ini tahu huruf al-hijaiyah, tahu iqra gitu kan. Nggak usah lah yang sampai khatam sampai apa enggak. Yang penting tugas kami adalah mengantarkan anak ini tahu dengan huruf Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Jadi ya alhamdulillah Allah memberikan penerangan ya, sebenarnya memberikan cara berpikir yang luas begitu. Saya rapat lagi dengan Bapak Ibu guru, gimana gini-gini. Saya ceritakan keinginan maksudnya. Memang ini terkait dengan dana. Dan alhamdulillah itu kami akomodir dari dana yang sudah ada, yang ada di sekolah. Jadi kami sepakat bahwa kami coba dulu.
Kami coba merancang anak ini tetap ngaji setiap hari dengan guru pendamping 2 orang. 2 orang guru pendamping kelas tinggi, 1 orang di kelas tinggi, 1 orang di kelas tinggi, dengan secara maraton. Pagi-pagi guru tetap ngajar. Kami dulu waktu itu coba 1 minggu dulu mengganggu aktivitas belajar atau tidak, ya. Tetap buku kontrolnya ada. Guru masuk di meja yang belakang sendirian dan melatih anak mandiri juga. Ketika dia tahu guru ngajinya datang, dia secara teratur nih giliran gantian ke belakang, dia tahu rekamnya digantian. Dan setelah kami evaluasi 1 minggu saya tanya mengganggu tidak, kata guru tidak, malahan kami malahan itu sangat membantu anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Jadi anak kami itu setiap hari di sini memang mengaji, mau itu dia sudah ngaji Al-Quran atau disesuaikan dengan kajiannya. Dan memang ditemukan beberapa anak yang sama sekali tidak bisa mengaji. Jadi alhamdulillah itu program yang kedua yang sudah kami jalankan di sini. Kemudian lagi program lainnya yaitu dinding literasi ini. Iya, memang luar biasa ini dinding sekolah ini sudah banyak tulisan-tulisan tentang pembelajaran di sekolah gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu dinding yang pertama selain enak dipandang mata kan. Iya, betul. Anak tidak sengaja untuk belajar. Jadi tanpa buka buku dia lihat. Nanti lama-lama kebiasaan dia akan tahu, dia akan hafal. Itu tujuannya. Jadi semua dinding kami buat mengupayakan literasi. Itu yang program yang ketiga. Kemudian lagi ekstrakurikuler kami giatkan. Ini sudah ada, apalagi setelah pandemi ya. Sudah muncul taekwondo, sudah ada karate, gambar bercerita. Alhamdulillah anak kami kemarin gambar bercerita sampai ke tingkat nasional. Gambar bercerita FLS 2N itu Ananda Keke. Kemudian seni tari kreasi juga alhamdulillah mewakili Provinsi Bengkulu ke tingkat nasional di ajang FLS 2N. 2 cabang ini berasal dari Z7, juara 1 kemarin di tingkat provinsi dan mewakili provinsi di tingkat kabupaten. Sayangnya secara online. Jadi anak-anak tidak merasakan effortnya kan, bagaimana rasanya menjadi juara itu anak, tapi tidak mengurangi semangat anak untuk tetap belajar. Itu 2022 ini ya? Iya, baru. Oke. Nah kemudian ini fasilitas anak di depan. Ini kan sekolah ini baru grouping. Oh ya, ada. Kemarin 2 sekolah SD. 2 sekolah. SD apa aja dulu? SD 8 sama SD 7. Ya. Nah, jadi halaman yang di sana itu mereka kan kemarin masih tanah ya. Jadi kami bekerja sama mencari jalan keluar untuk mengupayakan sarana dan fasilitas anak-anak supaya bisa lapangan depan itu bisa digunakan untuk sarana olahraga. Jadi bukan hanya itu udah semuanya kalau menurut saya dari segi keagamaannya dijalankan. Ada sekolah tahfiz, kemudian juga selain di kelas yang tahfiz sendiri ada program mengaji untuk setiap harinya untuk anak-anak, didatangkan guru khusus, kemudian juga ikut berprestasi di ekstrakurikuler dan menyiapkan sarana yang bagus untuk di sekolah. Ada lagi 2 program. Boleh, silakan. Iya, supaya siapa tahu bisa diadopsi bisa oleh sekolah lain. Bisa ATM lah gitu. Disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kan sarana yang ada porsinya di sekolah. kan kita berbagi. Jadi ada lagi namanya program bukan Calis yang terakhir, program Simanis. Jadi Simanis itu program siswa membaca dan menulis. Jadi berdasarkan evaluasi kami pada saat terima rapot tahun 2022 kemarin, semester 2, masih ditemukan berdasarkan evaluasi guru nih, Bu anaknya begini, anaknya begini, dari kelas 2 sampai kelas 6 ada anak yang belum bisa lancar membaca. Ada yang belum tahu huruf sama sekali. Nah kami saya mencoba mencari solusi bagaimana anak ini diberi waktu khusus. Akhirnya saya berbicara dengan salah satu guru yang bisa kami berdayakan di sini, guru honor juga, untuk khusus memegang anak itu sambil dia kan megang perpustakaan ya. Jadi anak-anak tadi dianalisis berapa orang, itu ditarik oleh guru ini dan diberikan jadwal khusus. Itu pulang sekolah mereka diajar oleh ibu ini, Bu Mutia namanya. Nah itu program kami selama 3 bulan, sekarang bulan ketiga jalan. Untuk melihat ada kemajuan atau tidak dari upaya itu. Nah itu program yang juga sedang berjalan. Dan terakhir kemarin kami bersama wali siswa komite juga itu mengundang kelas 1. Kelas 1 juga mengupayakan bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan jam tambahan. Bukan jam tambahan ya, bisa lebih dieksplor untuk belajarnya, untuk yang membaca dan menulis. Kami di SD 7 ini sudah melakukan pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 ke 4.
Kelas 1 dan 4. Karena kami kan mengadopsi Mandiri Belajar, walaupun Mandiri Belajar, tapi kami sudah melaksanakan itu. Jadi ada jam kalau untuk kelas 1 dan 4 itu memang sudah bahasa Inggrisnya sudah ada. Kemudian untuk kelas 1 juga di luar siswa kelas TAFIS angkatan kedua yang sekarang ini sedang berlangsung, sudah angkatan pertama kan sudah wisuda. Sekarang sedang berlangsung 30 siswa lagi. 30 siswa tambah itu 32 siswa di angkatan kedua tetap berjalan. Nah, itu kami ada 1 hari khusus di hari Jumat ini anak-anak TAFIS di kelas masing-masing hanya mengingat-ingat dulu kelas 1 ayat-ayat supaya tidak hilang. Itu. Untuk di kelas 1 ya. Kelas 1. TAFIS di kelas 1. Kalau kelas lain kan nanti mereka bisa ngikut yang di kelas TAFIS khusus gitu. Nah, untuk TAFIS khusus tadi dia semacam pembelajarannya di luar jam pelajaran sekolah atau seperti apa? Iya, kami masukkan itu ke kegiatan kokurikuler sebenarnya. Kokurikuler ya. Tapi pelaksanaannya tetap setelah siswa belajar jam wajib, mereka langsung berhadapan dengan ustazahnya di musola kalau pelaksanaannya. Nah, jadi itu seminggu 3 kali untuk kelas TAFIS ini dan didampingi dengan 2 ustazah. Itu kelas besar semua? Enggak, campur ada yang kelas 2. Nah, cara kami memilih anaknya supaya yang lain tidak cemburu sosial gitu ya. Betul. Kami tidak mengatakan bahwa itu seleksi ya, karena kan kita memang merekrut anak yang memang tidak bisa menjadi bisa. Kami tanya kesiapan anaknya. Kalau dikasih kehafalan begini ini kamu sanggup tidak? Kalau dia merasa, oh aku sanggup Bu, karena kita mau butuh anaknya, bukan wali yang mau, tapi anaknya sendiri yang mau. Yang sanggup. Jadi ada yang dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 juga ada, tapi kelas 6 tidak diikutkan karena kita takut nanti begitu mereka tamat selesai di SD. Belum selesai TAFISnya. Jadi kelas 6. Tapi beberapa di kelas 6 sudah ada yang ikut di angkatan pertama kemarin. Oke, jadi sudah mau wisuda 1 angkatan, TAFIS 1 juz dulu dicoba. Dan alhamdulillah berjalan lancar dengan lika-likunya. Alhamdulillah dengan liku-likunya. Dan sekarang sudah berjalan lagi MOU lagi dengan Yayasan Al-Islah membuka angkatan kedua, itu sudah dimulai 1 bulan kemarin. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat bahwa semua yang dilakukan oleh Bu Tri adalah berdasarkan apa yang terjadi di sekolah. Jadi kita juga harus aware dengan apa yang terjadi di sekolah dan apa produk keunggulan yang bisa kita tampilkan di sekolah. Intinya kita tidak boleh nyaman dengan kondisi saat ini ya Bu ya, karena kalau kita sudah merasa nyaman, kita tidak akan bisa berimprovisasi atau berinovasi untuk pembelajaran anak didik. Sudah sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Tri. Ini bisa kita adopsi, bisa di ATM-kan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, saya yakin yang menonton video ini akan sangat tertarik dan tergugah dan menginspirasi untuk melakukan hal yang lebih versi masing-masing. Kalau sebagai guru apa sih yang bisa kita lakukan? Alhamdulillah kalau kita punya amanah sebagai kepala sekolah juga apa yang harus kita lakukan. Segala sesuatunya sebaiknya dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil dari sisi positifnya. Cerita dari perjalanan Ibu Tri Handayani dari mulai episode pertama, jangan lupa ditonton kalau belum, sampai episode kedua ini mengenai perjalanan di SD Negeri 7. Mungkin masih banyak yang belum bisa kita gali dengan Ibu Tri, tapi karena waktu sudah lebih 30 menit, Pak Operator, sudah lebih dari 30 menit. Bagi teman-teman, anak-anak atau guru-guru boleh juga yang pengen berbagi cerita juga pengalaman dan pengen coba meng-ATM-kan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tri, boleh. Boleh Bu ya, datang ke sini boleh Bu ya? Boleh ya, boleh silakan. Kebetulan sudah ada beberapa sekolah juga yang ke sini. Boleh. Dan kami siap untuk berbagi. Boleh datang ke sini studi ya. Berbagi share lah, share pengalaman Bapak Ibu yang datang juga bisa saling. Mungkin bisa melihat cara kami guru-guru kami maraton tadi seperti apa ngajinya, TAFIS seperti apa, ya silahkan. Jadi inilah Bapak Ibu SD Negeri 7 boleh main-main ke sini. Ibu Tri siap untuk menyambut Bapak Ibu semua untuk kemajuan pendidikan pada umumnya. Kalau bisa jangan hanya di SD Negeri 7 Rejang Lebong, tapi juga menyebar ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Rejang Lebong. Terakhir Ibu Tri ada yang mau disampaikan untuk guru-guru yang saat ini mungkin sedang berjuang baik untuk untuk pendidikan anak-anak di sekolah atau untuk pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ada di Rejang Lebong. Silakan Bu Tri. Yang pertama yang saya sampaikan, jika kita punya ide, jangan hanya dipendam, tapi kita upayakan untuk dilaksanakan. Karena ide kita tidak akan menjadi brilian ketika kita tidak melaksanakan ide tersebut. Kalau kita tidak punya waktu untuk langsung melaksanakan, minimal kalau saya catat dulu. Karena ide tidak akan datang 2 kali. Betul. Ide itu datangnya selintas dan ketika dia datang langsung ditangkap. Dan yang kedua adalah
dalam kita satu tim atau satu lokasi ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kita perlu bantuan orang lain termasuk guru-guru yang ada di lingkungan kita. Dan itu sangat penting. Bagaimana cara kita menghargai guru-guru kita, menghormati mereka dan mengajak mereka berkolaborasi, itu yang paling penting. Sehingga suasana kondusif bisa tercapai. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD 7 Rejang Lebong yang sudah menerima saya untuk sama-sama belajar di SD 7 Rejang Lebong ini. Terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. Oke, terima kasih Putri atas waktunya setelah 2 episode ini. Mudah-mudahan teman-teman penonton semuanya dapat mengambil hikmah atau pelajaran dan apa yang sudah kami bicarakan tadi, kami obrolkan tadi dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Putri, terima kasih atas waktunya. Begitulah teman-teman episode podcast Guruku pada episode kedua kali ini, ada part 1 dan part 2. Selanjutnya tunggu saja narasumber-narasumber lainnya baik guru maupun tenaga kependidikan inspirasi di Rejang Lebong pada khususnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.